Akhirnya beberapa hari kemudian sambil saya ngumpulin berkas ijazah saya, akhirnya saya kumpulin, saya buat dokumen untuk saya melamar di sini. Akhirnya setelah saya melamar di sini itu, jadi saya nggak langsung kerja. Jadi saya datang, dinasihati, diomongin, jadi saya suruh doa. Jadi Bapak sekarang pulang aja, doa aja dulu, nanti Bapak doa aja di rumah. Nanti biar kalau Bapak habis doa nanti kita panggil. Ya udah. Jadi saya masih anggap sepele aja. Bodo amat lah, mau diterima mau kagak terserah. Pikir saya gitu kan. Jadi saya hanya ikutin kemauan dari istri saya aja. Ikutin aja nih apa kata istri saya ikutin aja. Ya udah akhirnya saya ikutin tanpa diduga-duga dan tanpa saya mengerti, tiba-tiba saya dipanggil. Saya dipanggil melalui anak saya. Akhirnya dulu rambut saya masih gondrong, panjang rambut saya dulu. Saya datang, rambut saya masih panjang, gondrong. Akhirnya ketemulah dengan beberapa security di pintu masuk depan. Dia bilang, Bapak mau ngelamar di sini? Iya, coba-coba aja. Kalau terima ya juga nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya bilang begitu. Wah, kalau jadi security gondrong nggak bisa Pak. Ya udah akhirnya ya saya coba untuk ikutin ya kan, dengan tata cara untuk rapi. Akhirnya saya gunting rambut, datang dengan rapi. Besok saya balik lagi dengan keadaan rambut udah digunting lah semuanya tuh, udah bersih semuanya. Akhirnya saya datang ngadep, akhirnya pas seperti doa istri saya. Waktu pagi-pagi dia bangun dari tempat tidur, dia tidak langsung cari pekerjaan. Biasanya istri saya tuh bangun tuh langsung masak air, langsung nyari kerjaan tuh. Enggak, jadi istri saya itu bangun langsung ngadap saya, bilang, Pak, percaya ya, kamu pasti diterima. Kamu percaya enggak? Ya nanti aja lihat. Saya ngomong gitu, ya nanti aja lihat. Kalau memang kerja ya syukur ya. Kalau memang enggak juga nggak apa-apa. Ya, udah. Jadi begitu saya datang, benar. Jadi hari itu juga saya langsung udah siap kerja. Jadi gimana Pak, hari ini udah bisa kerja? Udah siap Pak. Nah, jadi saya pulang. Begitu saya pulang, saya kasih kabar kan. Saya kabar ke istri saya. Istri saya senang, istri saya dia punya raut wajah mukanya juga berseri. Jadi ada sebuah kebanggaan lah buat saya lah. Jadi berarti selama ini gue belum bisa buat istri saya itu ketawa. Ternyata baru sekarang gue ngeliat istri saya itu ketawa, senyum. Nah, akhirnya, kenapa Mak, lu seneng ya gue kerja? Ya seneng lah kalau lu kerja. Gue kepingin tuh lu hidup lu tuh baik, hidup lu tuh berubah. Lu itu bisa jadi ayah yang baik, bapak yang baik buat anak-anak lo. Akhirnya singkat cerita, singkat kata, itu masuk diterima itu tanggal 24 Oktober 2009. Saya diterima di sini. Saya habis menghadap pemimpin di sini, saya habis menghadap, akhirnya beliau bilang, oke Pak, Bapak bisa langsung kerja di sini. Besok saya kerja. Besoknya saya kerja, ya saya mencoba untuk memberikan lah yang terbaik lah dalam pekerjaan saya ini. Saya coba kerja dengan baik, kerja dengan taat, dengan setia, dengan aturan-aturan. Ternyata selama saya bekerja di sini ini banyak sekali hal-hal yang nggak pernah saya lihat, nggak pernah saya mengerti. Singkat kata, singkat cerita, dengan berjalannya waktu, semakin hari, saya semakin tertarik.
dengan situasi yang ada di sini. Walaupun orangnya garang-garang kan, tapi buat saya asik nih. Kalau umpamanya banyak marah-marah begini, ngajakin berantem langsung mah asik nih, pikir saya gitu kan. Ternyata kagak. Kemarahan itu ternyata itu tujuannya bukan untuk memusuhi kita. Banyak di sini orang yang marah-marah itu sebenarnya tuh bukan karena benci, bukan karena emosional, tetapi banyak yang mereka marah di sini itu ternyata setelah saya pahami dan saya cerna, ternyata itu semua didikan buat saya. Itu adalah sebuah didikan supaya kita tuh mengerti tentang yang namanya pekerjaan, tentang namanya sikap, tentang yang namanya rendah hati. Jadi disitulah saya merasa seperti digojlok lah, kayak udah ibarat kayak blender lah. Oh seperti ini tuh, akhirnya disitulah. Jadi saya ambil lah pengalaman-pengalaman itu. Saya mulai melatih keimanan saya, melatih kerohanian saya, melatih diri saya sendiri. Bagaimana saya mau setia, taat, tanggung jawab sama Tuhan itu. Jadi saya coba untuk mengikuti moto yang ada di sini. Jadi begitu saya masuk, saya tuh ada tuh motonya gede-gede kan, karakter, tanggung jawab, setia. Jadi moto itu ada. Saya coba. Jadi saya coba untuk belajar dan belajar lagi tentang moto ini. Akhirnya tanpa saya sadari, dengan berjalannya waktu saya mulai mengerti. Memang sih ada, walaupun masih ada sedikit yang namanya temperamen, yang namanya emosional tuh ada. Tapi itulah respon kita terhadap pekerjaan ini. Ya, benar-benar saya itu diberkati. Yang tadinya kerohanian saya itu 0, kosong, kerohanian saya itu buta, jadi satu persatu Tuhan isi. Satu persatu Tuhan isi. Jadi semakin hari itu saya semakin dibawa untuk mengerti. Nah, akhirnya disitulah saya mulai menyadari, dan saya mau ambil sikap kalau saya itu ingin bertobat dan saya ingin kubur semua apa yang pernah saya alami dalam kehidupan saya ini. Jadi ya saya berusaha untuk ambil semua didikan-didikan itu menjadi pacuan dalam hidup saya. Jadi sampai saat ini pun, jadi saya berdoa setiap kali saya mau berangkat kerja, saya berdoa setiap kali saya mau melakukan sesuatu di tempat ini, saya berdoa, saya minta tuntunan Tuhan. Dan hingga sampai saat ini berkat Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Hingga sampai saatnya saya berani untuk memperkatakan, saya nggak bisa ngebohongin kalau saya itu benar-benar diberkati. Emang benar-benar diberkati. Tuhan itu hari demi hari Tuhan mengisi hidup saya itu dengan yang namanya doa. Jadi di sini tuh kita dilatih untuk doa. Jadi saya bisa melihat bagaimana doa itu memang benar-benar bisa mengubah kehidupan saya dan keluarga saya dan anak-anak saya. Saya untuk melatih diri saya, untuk saya taat, untuk saya setia melakukan apa yang udah pemimpin ajarkan kepada saya.
kita melatih untuk dekat sama Tuhan, melatih kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik, melatih supaya kita itu benar-benar menjadi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi sampai saat ini saya benar-benar bisa menjadi berkat buat anak-anak saya dan keluarga saya. Dan akhirnya dengan semua pengalaman hidup yang saya alami, saya bawa ke Tuhan. Saya bawa ke Tuhan, saya minta Tuhan pulihkan, saya minta Tuhan benar-benar ubah hidup saya ini. Jadi ada sesuatu yang baru dalam hidup saya. Sampai saat ini pun, jadi apa yang mau saya minta sama Tuhan, baru saya berpikir saya kepingin ini. Jadi saya belum minta itu, Tuhan udah kasih. Saya pingin ini aja, Tuhan udah kasih. Di situ itu Tuhan memang benar ajaib banget. Jadi tapi si iblis ini nggak diam, dia tetap coba untuk mencoba mengusik kedamaian hati saya lagi. Timbul kejahatan lagi dalam diri saya. Pernah ada yang namanya rencana jahat itu ada lagi dalam pikiran saya. Tapi saya benar-benar itu gelisah. Di satu sisi saya nggak mau dipermalukan, saya nggak mau dicundangin, saya nggak mau diremehkan. Di satu sisi, tapi di satu sisi Tuhan bawa saya itu untuk berani ditampar, untuk berani dicaci, dimaki. Jadi itulah akhirnya tanpa saya ngomong pun istri saya udah tahu. Istri saya udah ngasih bilang, katanya jangan kamu pakai kekuatan kamu, coba kamu datang ke Tuhan. Saya nggak mau kok dengar persoalan kamu, katanya. Lebih baik kamu coba. Kamu kan udah mengerti, jadi coba kamu datang sendiri sama Tuhan. Kamu selesaikan urusan kamu sama Tuhan. Di situ saya mulai sadar, mulai mengerti. Akhirnya setiap persoalan, pergumulan yang saya hadapi, ya emang sih nggak gampang. Bayangan itu selalu ada. Yang namanya roh, ya kan? Namanya roh maut itu pasti ada kan. Selalu ngebayangin. Tapi saya tetap bergumul terus sama Tuhan supaya roh itu jangan mengikat kehidupan saya lagi. Biar roh itu hilang dalam kehidupan saya. Saya kepingin roh yang baru, roh yang dari Tuhan. Jadi itu yang saya selalu perkatakan. Jadi saya nggak mau apa yang pernah saya perbuat itu datang kembali. Entah itu lewat mimpi atau lewat emosi, saya nggak mau. Saya ingin mau Tuhan ubahkan, Tuhan pakai hidup saya, Tuhan pulihkan saya, buang semua roh-roh yang menghantui saya ini, yang selalu menghantui saya. Tuhan gantikan roh itu dengan roh yang baik, rohnya Tuhan. Saya minta itu aja sama Tuhan. Jadi ya, saya ucapin terima kasih. Kalau sampai saat ini itu saya benar-benar dipulihkan, benar-benar saya dikupas. Jadi saya boleh mengerti yang namanya kasih Tuhan dalam hidup saya, kemurahan Tuhan dalam hidup saya, dan anugerah Tuhan itu dalam hidup saya. Sehingga saya bisa membaginya itu kepada, pertama buat keluarga saya, kedua buat lingkungan saya. Jadi apa yang dialami oleh lingkungan saya sekarang ini kan banyak sekali orang pada susah kerja, susah cari
makan karena kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan bawa saya itu untuk tidak berdiam diri. Jadi Tuhan itu bawa saya itu untuk saya itu memberkati lingkungan saya. Saya hanya bilang, maaf Bu, saya tidak bisa memberikan ibu pinjaman uang. Tapi kalau cuma beras, Indomie, minyak sayur, saya ada. Jadi itu yang Tuhan taruhkan dalam diri saya. Akhirnya saya walaupun dengan keterbatasan saya bisa membagi berkat Tuhan itu kepada orang lain terhadap lingkungan-lingkungan saya. Jadi hanya ini kesaksian yang bisa saya bagikan. Sebelum dan sesudahnya saya minta maaf kalau kesaksian saya ini untuk yang mendengar, kalau ada yang tidak berkenan, saya minta maaf dan saya minta dikoreksi. Terima kasih.